Tema adalah menyebut kemuliaan Ramadan. Tapi sebelum kita mulai, saya mau minta Bapak, ada beberapa sahabat kita yang sudah dalam kondisi sakit, yang tidak bisa pengajian. Juga ada yang bawa-bawa yang kalau tidak hanya mengantarkan ke sini juga biar jalan. Jadi beberapa kita sampai kembali ke telepon, ada sama-sama kita bacakan Al-Fatihah, pasti tetap sehat, biarpun tidak datang kemari. Al-Fatihah. Masih untuk nikah waktu kami persilakan Bapak Ustaz untuk menyampaikan tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah wa ba'dahu alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم ربنا فصل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه ونهج على منهاجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم لقاء ربه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala limpahan nikmat yang Allah beri, walaupun kadang kita tidak mensyukuri. Nikmat yang Allah tetap beri walaupun kadang diingkari. Nikmat yang Allah akan terus beri walaupun kita memungkiri. Nikmat Allah yang tidak akan pernah bertepi walaupun terkadang syukur kita masih terbilang jari. Maka ucapan syukur dengan lantunan kalimat Alhamdulillah sebagai bentuk mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Faman wajada khairan falyahmadillah ta'ala." Barang siapa yang mendapati satu saja kebaikan, kata Nabi, segeralah mengucapkan alhamdulillah. Sejak bangun tidur, tentu bukan hanya satu kebaikan yang kita dapatkan dari Allah. Hari ini kita berkumpul dengan orang-orang baik, tentu adalah satu kebaikan dari Allah. Kita dikumpulkan di tempat yang baik juga satu kebaikan dari Allah. Bermajlis membahas kebaikan pun adalah satu kebaikan dari Allah. Pada akhirnya mudah-mudahan semua kebaikan itu berakumulasi menghasilkan kematian yang baik buat kita semua. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang telah Allah tetapkan untuknya, Allah pilih sebagai utusannya agar padanya semua sisi sifat contoh yang terbaik yang bisa kita jadikan sebagai suri tauladan. Menjadi ayah terbaik beliaulah orangnya. Menjadi sahabat yang terbaik beliaulah sosoknya.
menjadi suami terbaik, pemimpin terbaik, pengusaha terbaik, ahli strategi terbaik. Beliaulah orang itu. Maka salawat dan salam kita sampaikan kepada beliau, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki malaikat khusus yang kerjanya, tugasnya hanya berkeliling bumi untuk mencari, menjemput siapa saja yang menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Diambil salawat itu, dijemput dan diantarkan ke sisi Nabi. Ketika disampaikan, maka Nabi itu langsung menjawab, alaihi waalaikumsalam, kepada dia dan kepada wahai malaikat membawa salam ini keselamatan Allah juga. Mudah-mudahan Allah selamatkan hidup kita karena kita sering menyampaikan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan insyaallah sekitar 16 hari, 15 hari lagi. Biasanya Ramadan disifati dengan bulan penuh berkah. Syahrul Mubarak. Ja'akum Ramadan syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian Ramadan sebagai bulan yang penuh dengan keberkahan. Bismillah. Ja'akum Ramadan syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian Ramadan sebagai bulan yang penuh dengan keberkahan. Saking berkahnya Ramadan, kalau Bapak Ibu tahu biji salak, biasanya sebelum Ramadan keras, tapi pas bulan Ramadan semua biji salak lembek semua, lembut semua ibu ya. Selain Ramadan nggak ada satupun yang beli biji salak, yang dicari pasti buah salak. Nggak ada yang sengaja beli biji salak ini ada. Tapi giliran Ramadan nggak ada yang nyari salak, yang dicari apa? Biji. Bahkan belum Ramadan pun barusan saya sudah makan biji salak itu kan. Siap. Kalaulah salak itu punya biji keras sebelum Ramadan, Ramadan jadi lembut, mudah-mudahan hati kita yang sebelum Ramadan keras masuk Ramadan lembut semua. Amin ya Allah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua esensi besar yang harus kita bisa pahami, kita dudukkan mengenai ayat puasa, di mana Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian siam, yang kemudian diterjemahkan sebagai puasa. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian puasa. Tapi di ayat itu tidak ada kata Ramadan sama sekali. Betul? Kata Ramadan baru ada di ayat 185. Kalau ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ayat 183. 183 dengan 185 berarti ada yang terputus di 184. Allah mengatakan wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian siam, yang diterjemahkan sebagai puasa. Tidak disebut kata Ramadan sama sekali di ayat itu, diletakkan Ramadan di ayat yang terpisah.
Dan ketika Allah mengasosiasikan Ramadan, Allah mengasosiasikannya dengan syahrul, yaitu hitungannya 1 bulan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Jadi siam pada ayat 183, Allah sama sekali tidak mengaitkannya dengan Ramadan, sebagaimana Ramadan di ayat 185 Allah sama sekali tidak mengaitkannya dengan puasa. Ini menarik, dilakukan pembahasan oleh para ulama kita. Kalau begitu, kenapa kita puasa di bulan Ramadan? Kenapa ayatnya tidak langsung saja Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum siyamu Ramadan, atau ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum siyamu syahri Ramadan. Yang diwajibkan atas kalian wahai orang beriman adalah puasa di bulan Ramadan. Tapi bulan Ramadannya enggak Allah sebut di ayat itu. Allah mengatakan diwajibkan atas kalian puasa wahai orang-orang beriman. Berarti puasa itu satu kewajiban yang Allah asosiasikan dengan keimanan. Sementara bulan Ramadan Allah kaitkan dengan bulan di mana diturunkan di dalamnya Al-Quran. Dan ini akan kita sambungkan. Poin pertama saya, ini akan kita sambungkan. Menjemput kemuliaan Ramadan, menyambut kemuliaan Ramadan harus menghadirkan satu seruan keimanan dulu. Karena yang Allah seru hanya orang-orang beriman. Lantas seperti apa karakter orang beriman? Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ternyata karakter orang beriman yang pertama kali Allah singgung adalah kutiba alaikumusiyam. Orang beriman itu adalah orang-orang yang menyadari kewajiban atas mereka tentang siam, yang kemudian diterjemahkan sebagai puasa. Tapi kita harus menurunkan dulu makna secara bahasanya pertama kali, yaitu as-siyam lughatan al-imsaku wa tarku. Siam itu secara bahasa artinya adalah meninggalkan atau mengendalikan diri. Meninggalkan, menahan, atau mengendalikan diri. Berarti kewajiban atas orang beriman itu adalah kewajiban untuk mengendalikan diri. Sehingga kalau ayatnya berbunyi kutiba alaikum siyamu Ramadan, seolah-olah diwajibkan mengendalikan diri itu hanya bulan Ramadan. Makanya banyak orang yang berhasil mengendalikan diri di bulan Ramadan, lepas Ramadan belum tentu. Bahkan karena kaitannya adalah puasa Ramadannya saja, maka dia berhasil mengendalikan dirinya hanya dari subuh sampai maghrib. Nanya sama temennya, Mbak, nanti sholat tarawih di mana? Aku mah di Masjid Al-Ittihad. Kenapa emang? Ikut tiap bareng. Kenapa ikut? Ada yang pengen diceritain. Kenapa nggak sekarang? Lagi puasa. Jadi ceritanya kapan? Tarawih aja nanti. Berarti dia masih dalam skop pengendalian dirinya adalah sebatas puasanya saja, bukan Ramadannya malah. Ada di kalangan anak remaja pas lagi menjelang Ramadan dia putus dulu, ntar nyambungnya lagi pas lagi udah Syawal. Kita sekarang putus dulu ya. 1 bulan jangan kamu hubungin aku. Habis Ramadan nanti Syawal kita hubungan lagi. Jadi hitungan 1 bulan. Makanya Allah lepaskan Ramadan daripada kata siam. Karena mutlak kewajiban bagi orang beriman, esensi kehidupan kita ini sebenarnya adalah puasa. Semua kehidupan kita, waktu subuh itu ibarat kita lahir, waktu maghrib adalah ibarat kita meninggal. Maka kata Nabi lis-shaimi farhatan, orang yang berpuasa itu punya 2 kebahagiaan. Farhatun 'indal iftar, kebahagiaan pertama adalah saat dia berbuka puasa, semua pasti bahagia. Ya. Yang kedua adalah wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, kebahagiaan kedua adalah saat bertemu dengan Allah. Yang menarik adalah bagi seorang yang berpuasa,
satu orang itu punya dua kebahagiaan, satu ketika ikhlas, satu ketika bertemu dengan Allah. Berarti bertemu dengan Allah adalah buka puasanya bagi orang yang berpuasa di dunia ini. Maksudnya apa? Ketika kita meninggal dunia, itulah kita sedang berbuka puasa. Dibangkitkan nanti, disuguhkan di surga dengan segala kenikmatan, itulah berbuka puasanya kita. Kalau di sana disebut berbuka puasa, berarti di dunia disebut dengan puasa. Berarti hidup di dunia ini tentang puasa. Apa artinya? Semua kehidupan di dunia ini tentang pengendalian diri dan basisnya adalah panggilan keimanan. Maka kita perhatikan ayat-ayatnya dan hadis-hadisnya, Pak. Dari mulai atas, kita urut dari atas kepala kita. Di sini ada otak kita. Kadang-kadang otak kita ini ada pikiran namanya dzan, prasangka. Nanti silakan lihat surat Al-Hujurat ayat 12. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, hanya orang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Wahai orang-orang beriman, kendalikan prasangkamu, karena sebagian prasangka adalah dosa. Prasangka yang menghasilkan dosa adalah prasangka yang buruk. Buruk bahasa Arabnya su, prasangka bahasa Arabnya dhan. Maka maknanya apa? Wahai orang-orang beriman, kendalikan pikiranmu, jangan sampai bersu'ul dhan. Dhan saja harus kita kendalikan, prasangka saja harus kita kendalikan. Kita turun kemudian ke bawah ke mata. Dalam surat An-Nur 30-31 Allah mengatakan apa? Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna. Katakanlah oleh Muhammad, hendaklah orang-orang beriman itu mengendalikan pandangan mata mereka dengan cara menundukkan pandangannya, baik orang beriman laki-laki ataupun orang beriman perempuan. Dalam hal menundukkan, mengendalikan pandangan mata, Allah mengkhususkan menyuruhnya kepada orang-orang beriman. Geser ke telinga. Dalam surat Al-Hujurat ayat 6, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, kalau datang kepada kalian orang ngasih berita dan kalian mendengarkan sebuah berita dari orang yang kalian curigai kefasikannya, maka kata Allah, jangan kalian dengar mentah-mentah. Lakukanlah sebuah langkah tabayyun atau klarifikasi. Kita sebagai orang beriman disapa, disuruh sama Allah untuk mengendalikan apa-apa yang kita dengar. Karena sebutannya naba. Naba itu berita, berita itu kita dengar. Kemudian kita turun misalnya ke lisan. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tanda keimanannya adalah dia mengendalikan lisannya hanya untuk dia gunakan mengatakan yang baik-baik saja. Kalau dia tidak bisa mengatakan yang baik-baik saja, dia kendalikan lisannya dengan cara memilih jalan diam. Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum wa la nisaa'un min nisaa'in 'asa an yakunna khairan minhun wa la talbizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab. Wahai orang-orang beriman, jangan ada satu kaum terhadap kaum yang lain menggunakan lisannya untuk mencaci, merendahkan, menghina, mencemooh. Karena bisa jadi kaum yang direndahkan lebih baik di sisi Allah dibandingkan kaum yang merendahkan. Jangan berikan gelar-gelar yang tidak baik kepada siapapun dengan lisan kalian. Kendalikanlah. Orang beriman disuruh sama Allah mengendalikan lisan. Kita turun lagi ke pita suara. Al-Hujurat ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu
La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian menaikkan volume suara kalian di atas volume suaranya Nabi. Bahkan kita disuruh mengendalikan volume suara. Dan itu orang beriman yang Allah sapa. Tentang mohon maaf, turun lagi ke kemaluan kita, kehormatan kita. Dalam surat An-Nur tadi lanjutannya adalah wa yahfazu furujahum wa yahfazna furujahunna. Bilang sama orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan agar mereka semua mengendalikan kehormatan dirinya. Tentang harta, Al-Baqarah ayat 2. Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib adalah ditandai dengan menegakkan salat dan mengendalikan hartanya dari yang Allah rizkikan, tidak semua dimakan. Karena ada sebagian yang bukan hak dia yang harus dia keluarkan dan dia salurkan di tempat dan wadah yang sudah Allah tentukan, golongan demi golongannya. Ternyata esensi keimanan adalah kutiba alaikumus syiyam. Lantas orang beriman bertanya, ya Allah, kalau memang hidup ini adalah semua tentang pengendalian diri dan basis mengendalikan diri adalah iman, maka tolong ajarkan kepada kami seperti apa caranya, bagaimana kami melatihnya. Allah jawab, kami sediakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Kami sediakan 1 bulan tuh namanya Ramadan. Latihan deh tuh di situ. Ini seringkali yang bikin istri ini cemburu. Karena katanya nelpon ada cewek nelpon itu. Suaranya suara perempuan. Baik, kita lanjut ya. Jadi yang disebut dengan ketika seolah-olah orang beriman bertanya, ya Allah, kami diwajibkan oleh Engkau untuk mengendalikan diri selama hidup di dunia. Buka puasa kami nanti di surga. Maka orang beriman, Pak, semua kan tentang pengendalian diri. Laki-laki boleh nggak menikah lebih dari 4 di dunia? Lebih dari 4? Nggak boleh. 4 boleh 4? Hah? Boleh nggak? Mantelah Pak bilang boleh, terus sekarang yang dari dulu ya. Udah sekarang baru bilang boleh, udah pensiun ya. Dulu pas lagi ini nggak boleh bilang ya Bu. Tetapi di surga Allah sediakan buka puasa kita bukan hanya 4. Di dunia kita nggak boleh, atau kita disuruh mengendalikan diri nggak boleh minum khamr. Kapan kita buka puasa? Di sana Allah sediakan bukan segelas, bukan seteguk, bahkan Allah kasih sungai-sungai yang isinya khamr semua. Di dunia laki-laki nggak boleh pakai sutra, nggak boleh pakai emas. Buka puasanya di mana? Di surga. Permadaninya sutra, tekonya gelasnya emas, luar biasa. Berarti dunia sebenarnya hanya tentang pengendalian diri. Tetapi kita bertanya, ya Allah, gimana caranya kami berhasil mengendalikan diri sepanjang hidup di dunia? Allah kasih jawabannya, syahrul Ramadan, itu bulan Ramadan, latihan di situ. Maka Ramadan adalah madrasah pembiasaan, madrasah latihan, madrasah pembentukan karakter untuk kita terbiasa mengendalikan diri. Bagaimana ya Allah caranya? Apa kami masuk saja bulan Ramadan? Oh enggak. Caranya adalah Ramadan aku kaitkan dengan bulan diturunkannya Al-Quran. Apa maknanya? Orang beriman aku wajibkan atas kalian berpuasa menahan diri. Aku jadikan ajang latihannya bulan Ramadan. Tapi syaratnya hidupmu kalau bisa dan kalau mau mengendalikan diri, dekat-dekatlah dengan Al-Quran. Baca, pahami, maknai, pelajari hukumnya. Dengan itu kita bisa mengendalikan diri. Contoh, bagaimana mungkin kita bisa mengendalikan harta kita kalau kita nggak pernah baca Al-Quran? Ada ayat mengatakan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal gharimin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Fariidatan min Allah.
Ketika kita baru baca ayat itu, oh ternyata zakat itu Allah peruntukkan kepada 8 asnaf. Kita tahu, kita baca, kita hafal, kita pelajari, kita maknai hukumnya, maka dengan itulah kita kemudian mengatakan, oh berarti dari sebagian hartaku aku harus kendalikan, ada sebagian hak dari 8 asnaf ini yang harus aku tunaikan kepada mereka. Dapat gaji sekian, oh 25% aku harus pisahkan. Ini adalah hak mereka. Kenapa kita bisa mengendalikan? Karena kita punya interaksi dengan Al-Quran. Allah sudah mengatakan wala taqrabuz zina, misalnya jangan dekat-dekati zina. Hukum Al-Qurannya ada, kita baca ayatnya, kita hafal ayatnya. Maka bagaimana kemudian kita bisa mengendalikan? Allah kasih tahu qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, dari mulai tundukan pandangan. Perempuan-perempuan mohon maaf, Allah katakan wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, janganlah bersolek seperti bersoleknya orang-orang jahiliyah dulu. Orang jahiliyah dulu gelangnya itu ditaruh di kaki. Kemudian melangkah itu sambil dihentak-hentakan kakinya agar terdengar gemerincingnya. Intinya apa? Bersoleknya untuk mengundang perhatian secara berlebihan. Maka supaya tidak terjebak kepada itu, mengendalikan diri. Jangan sampai, mohon maaf, itu warna lipstiknya lebih merah dibandingkan jilbabnya, demi mengundang perhatian. Jilbabnya warna pink, bajunya warna ungu, tasnya warna hijau, roknya warna abu-abu, tas. Wah, demi mencapai perhatian itu. Ya. Itu sudah tabarrujnya orang jahiliyah. Kemudian juga Allah mengatakan misalnya, ya, rendahkan suaramu. Fayatma'al ladzi fi qalbihi maradun. Kalau engkau mendayu-dayukan suaramu, bisa membuat orang yang dalam hatinya ada penyakit kemudian tergoda untuk menggoda. Ini kadang-kadang pamit sama suami, ya berangkat dulu ya, pamit, jangan. Giliran lewat rumah Pak RT, Pak RT, mau kemana? Ngaji dulu Pak RT. Giliran Pak RT lembutnya luar biasa, sama suami pamit. Begitu. Ya. Artinya apa? Tuntunan-tuntunan Al-Quran itu semakin kita mempelajari, kita punya interaksi yang baik, semakin kita punya petunjuk hudan lil muttaqin. Bagi siapa? Orang bertakwa. Dan bukankah kutiba alaikumus syiyam ujungnya adalah la'allakum tattaqun? Bukankah kita diwajibkan menahan diri agar kita bertakwa? Dan petunjuk bagi orang bertakwa ada di mana? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tunjuknya orang bertakwa yang Allah bilang la'allakum, semoga kalian bertakwa kalau kalian kutiba alaikumus syiyam, terbiasa mengendalikan diri. Petunjuk itu ada dalam Al-Quran. Di mana diturunkannya? Di bulan Ramadan. Ramadannya aku jadikan sebagai ajang latihan, madrasah sekolah pembiasaan. Tetapi kalau mau sukses mengendalikan diri, dekat-dekatlah dengan Allah. Ini sumber segala-galanya. Sumber ketenangan, kebaikan, kemaslahatan, kedamaian, sumber ilmu, sumber hukum, sumber tuntunan, petunjuk dan seterusnya. Dan alhamdulillah, ya, saya termasuk yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika yang rajin ngaji itu justru yang sudah pensiun gitu ya dari pekerjaannya. Kemudian tidak menjadikan pensiun dari ngajinya, bahkan gitu. Ya. Pensiun dari pekerjaan boleh, tetapi pensiun dari ngaji jangan. Pensiun dari masjid jangan. Ya. Satu-satunya yang boleh kita kemudian mempensiunkan dari masjid adalah kalau kita ke masjidnya udah dianterin. Nah, baru setelah itu kita pensiun apa-apa. Tapi kalau masih bisa ke masjidnya sendiri, jangan sampai pernah merasa pensiunan masjid. Nah, ini apa? Kemudian yang kedua, jadi karakter orang beriman yang pertama adalah karakter tentang pengendalian diri, dan semua bahasa tentang keimanan adalah bahasa tentang diwajibkan kepada kita mengendalikan diri. Dari mulai prasangka, pandangan mata, apa yang kita dengar dengan telinga, yang kita ucapkan, suara kita, tangan kita, kaki kita, kehormatan kita, harta kita, semua adalah tentang pengendalian diri. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, di ayat 186
Ada lagi kalimat perintah beriman di sini. Kalau yang 183 panggilan, wahai orang-orang beriman. Tapi di 186 perintah, maka hendaklah mereka beriman. Belum sampai-sampai berarti. Saya jadi ingat, mungkin saya pernah cerita ketika sedang salat maghrib, ketika jadi imam, saya baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Shopee. Tiba-tiba ada handphone yang bunyi Shopee. Ini antara mau amin atau mau Shopee. Ibu, apalagi kalau sudah angkanya itu yang flash sale ya. Kalau ada pengajian pasti flash sale itu heboh nih ya. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4 gitu ya. Nggak tahu ya. Baik. Sama kalau lagi sholat Allahu Akbar, tiba-tiba di luar ada paket gitu ya. Baru takbiratul ihram. Baik. Ayat 186 adalah ayat tentang doa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka bertanya kepadamu tentang aku, jawablah aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan saya pasti mengijabah. Saya pasti menjawab, kata Allah. Mengijabah apa? Doa dari setiap orang yang kalau memintanya kepada saya. Jadi Allah mengijabah, menjawab setelah ada yang meminta. Allah menjawab setelah ada yang meminta, disebut dengan ijabah. Artinya kalau tidak ada yang minta, Allah jawab nggak? Ya. Makanya kalau kita melakukan sesuatu setelah datang perintah, kita menjawab sesuatu setelah datang pertanyaan, disebut dengan ijabah. Kalau di lembar-lembar jawaban kami dulu ketika di Al-Azhar Mesir, kita lembar soal itu, soal ijabah. Ada soal dulu, ada ijabah, jawaban. Maka dalam hadis Nabi, idza sami'tan nidaa fa'ajib da'iyallah. Kalau Anda sudah mendengar suara azan, maka ijabahlah suara azan itu dengan segera melaksanakan. Berarti respon kita setelah datangnya sebuah perintah atau permintaan, kemudian kita baru merespon, disitulah disebut dengan ijabah. Tetapi ayatnya ketika Allah mengatakan saya mengijabah doa ketika dia meminta kepada saya, tapi Allah mengatakan khusus orang beriman. Sebelum Allah mengatakan hendaklah mereka beriman, Allah katakan falyastajibu li wal yu'minu bi. Sebelum Allah mengatakan wal yu'minu bi, Allah perintahkan dulu hendaklah mereka mengistijabahi aku dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Allah tidak mengatakan mengijabahi aku, tapi mengistijabahi aku. Berarti ijabah dan istijabah berbeda. Kalau ijabah merespon ketika perintah itu datang, menyambut ketika kemudian permintaan itu datang, sementara istijabah adalah proses menyambut bahkan sebelum perintah itu datang. Proses menyiapkan diri sebelum kemudian diperintah. Dan itulah karakter orang beriman yang kedua, yang hendak dibentuk oleh puasa, dan Ramadan akan membuktikan itu, dan kita secara sadar tidak sadar ternyata terkondisikan itu. Contoh, ini Ramadan kan masih ada 15 hari ke depan, Pak.
Tetapi iklan sirop udah ada di TV. Iklan sarung sudah. Status udah pada korma semuanya. Ya. Kita Ramadan masih 16-15 hari ke depan, tapi siap-siapnya dari kapan? Sekarang. Tabligh di mana-mana, ada parade, ada pawai, ada kemudian macam-macam itu. Perintahnya belum ada, tapi kita sudah siap. Itu disebut dengan istijabah. Bahkan kalau kita buka puasa nanti Ramadan jam 6 maghrib, Pak, kita siap-siapnya dari jam berapa saya tanya? Kalau siap-siap buka puasa dari badasan kelar itu sebenarnya. Bahkan ada yang siap-siap buka puasa dari jam berapa? Jam 6 pagi. Ditanya, ibu mau kemana? Ke pasar, mau ngapain? Buat buka puasa. Padahal baru selesai makan sahur. Anak kita kadang-kadang setelah kita makan sahur langsung ditanya, mak pokoknya nanti aku mau buka puasa pakai ini. Padahal baru selesai makan sahur. Ibu-ibu baru selesai makan sahur, itu semua yang di piring mangkok yang tersisa dimasukin kulkas. Ditanya sama suami, buat apa mak? Buat buka puasa. Jadi kita menyiapkan buka puasa dari kapan? Bahkan setelah kita sahur. Ini Ramadan belum tiba, tiket kereta sudah habis, Pak. Ramadan belum tiba, Lebaran Syawal belum tentu dapat, orang sudah siap-siap tiket pulang kampung. Betul? Bahkan ibu-ibu yang paling repot sekarang untuk merapatkan dalam rumah tangga, kira-kira seragam lebarannya kita seperti apa? Padahal masih lama itu. Lebaran masih lama sudah memikirkan seragam lebaran. Lebaran masih 10 hari sudah nyiapin apa? Kue kering. Lebaran sisa 3 hari lagi, pada itu malam 27, malam 28, malam 29 Ramadan, puncak-puncaknya orang mengejar Lailatul Qadar. Orang pada sibuk nyiapin apa? Opor ayam, ketupat, betul? Batas maksimal bayar zakat fitrah sebelum khatib naik mimbar. Orang bayar zakat fitrahnya dari tanggal 1 Ramadan. Boleh, bahkan dianjurkan dalam mazhab Hanafi. Bagaimana misalnya dengan orang mau mengejar, sebagian besar ulama mengatakan Lailatul Qadar kecenderungannya pada malam 27. Tapi demi mengejar malam 27 kita sudah nyiapin ancang-ancang dari malam 21. Perintah Nabi kalau sudah masuk 10 malam terakhir, ikat tali pinggang kalian kuat-kuat, bangunkan keluarga dan hidupkan malam. Demi mengejar itu kita siap-siap di 2 hari. Orang mau nikah tanggal 1 Syawal, mungkin gak persiapannya di tanggal 1 itu. Dia pasti jauh-jauh hari. Kita meninggalnya entah kapan. Tetapi kita siap-siapnya pun berarti orang beriman itu adalah orang-orang yang selalu bersiap menyambut setiap perintah Allah walaupun perintah itu belum datang. Dan inilah yang disebut dengan riba. Pahalanya besar. Ada 2 mata yang tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka, kata Nabi SAW. Yang pertama mata yang menangis taubat, yang kedua mata yang terjaga menjaga pasukan. Dia nggak tidur, menjaga teritori, dia nggak tidur. Pahala itu akan didapatkan oleh orang-orang yang intidhar shalah ba'da shalah, yang disebut fadzalikumur ribat. Orang-orang yang senantiasa menunggu waktu sholat berikutnya setelah selesai waktu sholat sebelumnya. Jadi kita mengharapkan menunggu mengerjakan sholat asar, bahkan setelah selesai sholat zuhur langsung kita sudah mengatakan kepada Allah, ya Allah, saya pengen nanti asar saya masih bisa sholat. Habis sholat asar kita mengatakan, ya Allah, saya tunggu waktu maghrib. Habis maghrib kita mengatakan, ya Allah, saya tunggu waktu isya. Habis isya kita mengatakan, ya Allah, bangunkan aku subuh nanti, ya Allah. Orang yang senantiasa menunggu waktu sholat setelah datangnya waktu sholat, walaupun belum tentu datang, dia sudah mempersiapkan semuanya. Ini yang disebut dengan al-istijabah. Nanti Idul Adha tahun depan kita sudah pasang siap-siap dari sekarang. Ya Allah, pokoknya Idul Adha tahun depan saya nggak pengen lagi sebagai penerima kupon, tapi saya pengen sebagai orang yang membagikan kupon.
Kalau kemarin saya Allah cuma 1 ekor kambing, saya pengen tahun besok saya 1 ekor sapi. Bisa. Ya Allah, walaupun saya hajinya masih 16 tahun yang akan datang, saya tapi sudah siap dari sekarang. Tiap hari sa'i keliling komplek. Sofa marwah, sofa marwah. Dia tawaf gitu kan. Kenapa Pak Haji keliling-keliling? Lagi tawaf, saya latihan. Kapan datang porsinya? 16 tahun lagi. Nah ini istijabah Pak. Ini istijabah begini. Ya. Jadi bagi dia nggak penting kapan datang perintah Allah, yang penting mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Sehingga kalau tadi kita sami'tan nida fa'ajib da'i Allah, kalau Anda mendengar suara azan maka ijabahi panggilan azan itu. Berarti kalau kita masih merespon sholat ketika azan berkumandang, kita masih kategori ijabah. Tapi kalau sebelum azan berkumandang kita sudah siap sarungan, sudah siap kokohan, sudah siap pecian, yang ibu sudah gelar sajadah, sudah pakai mukena rapi, di atas sajadah sebersimpuh duduk, azan belum berkumandang. Inilah orang-orang beriman yang disebut dengan istijabah. Dan ini karakter orang beriman. Makanya Ramadan membentuk Pak. Contoh yang paling sederhana sering kita lihat, habis sholat maghrib. Ini belum sholat isya, belum sholat tarawih, tapi biasanya kita akan saksikan banyak sajadah sudah ada di shaf pertama. Walaupun orangnya belum ada. Padahal baru selesai maghrib. Kita datang menjelang isya, ini masih 10 menit, 15 menit. Shaf pertama penuh sajadahnya. Di tek-tek saja. Di booking. Ya, DP-nya sejadah. Luar biasa. Ya, sebelum datang waktu, sejadahnya sudah sampai. Kan luar biasa, Pak. Sejadahnya sampai. Kita biasa. Kalau ada orang misalnya Pak mau umroh atau haji, kita kadang-kadang nitip sesuatu kan? Nitip sesuatu. Walaupun kadang-kadang ada juga harapan sesuatu itu balik juga kita oleh-oleh gitu ya. Sebagian mungkin. Tapi ada yang mengatakan ini, kenapa ente ngasih titip ke beliau? Kalau sekarang saya belum sempat, minimal misalnya sendal saya udah ke sana. Jadi bawa ngasih sendal buat yang umroh. Ya, kalau sekarang saya belum sempat, minimal mukena saya udah sampai. Jadi ngebekalin orang yang umroh, kita kasih mukena biar dia sholat sama pakai mukena kita. Jadi hal-hal yang sederhana menjadi pikiran orang beriman. Kalaupun perintah Allah sekarang belum sampai kepada saya, apa yang bisa saya pantaskan agar Allah kemudian memerintah saya, mengajak saya, mengundang saya, memanggil saya? Walaupun nggak sampai. Kita mau sholat asar, walaupun nggak sampai asar, tapi hati kita sudah sampai asar. Pahalanya dapat nggak? Dapat. Sebagaimana kata Nabi, kalau orang sudah meniatkan haji, nggak sampai hajinya, pahalanya sempurna dia melaksanakan haji. Maka nggak ada istilah haji badal sebenarnya kalau buat orang meninggal. Pahalanya sudah Allah kasih. Haji badal ini mohon maaf kadang-kadang jadi proyek aja ini. Ya. Apalagi mulai bayar-bayar 10 juta, 16 juta. Udah sama saya badalin. Padahal kalau sudah dia bayar, nggak jadi dia haji meninggal, pahalanya sudah sempurna Allah kasih. Balikin aja uangnya. Itulah kemahadiran Allah Subhanahu wa taala, karena dia memanggil orang-orang beriman, dia penuhi haknya Allah, bahkan sebelum Allah panggil, Allah kasih perintahnya, dia sudah pantas dan memantaskan dirinya dengan persiapan yang masing. Sehingga agar kita termasuk orang yang Allah panggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, 15 hari inilah kita memantaskan diri dengan peran istijabah kita. Ya. Membiasakan diri. Ini contoh. Nabi SAW kata istri beliau, termasuk puasa yang paling sering beliau lakukan setelah Ramadan adalah puasa di bulan Sya'ban. Tidak pernah aku perhatikan Nabi puasa paling banyak setelah Ramadan kecuali yang aku saksikan puasa beliau di bulan Sya'ban. Apalagi ini hari adalah hari-hari Ayyamul Bid. Cuman saya tadi malam mau niat Ayyamul Bid, undangan pula kan dulu, pasti diajak makan nanti. Husnul saya tadi.
Baru datang saja dan disuguhin kacang sama candil. Ya. Ibu saya juga begitu. Tadi malam, Mi, ini mau nggak buat sahur aja? Lah bukannya besok ada pernikahan? Iya juga ya, bingung nanti. Karena kalau pernikahan walimah kan masih. Ya. Artinya apa? Itu salah satu cara Nabi mengistijabahi Allah. Sebelum Ramadannya datang, dia sudah membiasakan puasa. Sebelum nanti kita terbiasa dengan tarawih di setiap malam, kita membiasakan diri istijabah, dia mulai setiap malam sekarang. Sebelum nanti Ramadan kita mudah membaca Al-Quran 1 juz setiap hari, 2 juz setiap hari, kita mengistijabahi Allah sekarang sudah kita biasakan. Ketika Ramadan nanti kita terbiasa untuk memberikan tafsir sahih, memberikan makanan orang berbuka puasa. Mulai sekarang ada yang puasa, kita kasih dia makan buka puasanya. Sebelum nanti Ramadan, ya, kita kemudian memberikan makan sahur kepada orang, kita juga sahur. Nasi makan sahur. Sebelum Ramadan kita i'tikaf, kita biasakan i'tikaf minimal di bulan Syaban 1 malam saja kita pilih misalnya. Sebelum Ramadan semua datang itu dengan amaliyah yang bisa kita lakukan di Ramadan, kita istijabahi Allah dengan 15 hari tersisa memantaskan diri untuk dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang beriman. Siapa orang beriman itu? Falyastajibu li wal yu'minu bi. Sebelum hendaklah mereka beriman, kata Allah terlebih dahulu hendaklah mereka mengistijabahi Allah. Ini poin pentingnya. Ya. Maka usianya bagi aku Allah. Kalau dua poin besar ini bisa kita pahami, kan insya Allah, ya, 3 tujuan puasa akan Allah wujudkan buat kita. 1, Allah mengatakan tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun. 2 adalah la'allakum tashkurun. 3 adalah la'allahum yarshudun. 183 Al-Baqarah ujungnya adalah la'allakum tattaqun. 185 Al-Baqarah ujungnya adalah la'allakum tashkurun. Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. 186 ujungnya adalah la'allahum yarshudun. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan 187 ujungnya la'allahum yattaqun, sama takwa juga. Jadi esensi dengan dalam rentetan ayat puasa adalah yang hendak Allah bentuk dari kita adalah pribadi takwa, pribadi bersyukur, dan pribadi yang mendapatkan selalu bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah bekal kehidupan dunia. Bekal kehidupan dunia yang terbaik apa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal terbaik hidup adalah takwa. Bekal terbaik hidup apa? Senantiasa ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Itulah la'allahum yarshudun. Bekal hidup terbaik adalah la'allahum tashkurun, menghiasi segala aktivitas nikmat karunia, ujian, musibah dengan syukur. Maka apapun yang kita dapatkan, perintah Nabi adalah ucapkan selalu alhamdulillah kalau sesuatu yang baik. Kalau sesuatu yang tidak baik, ucapkan juga alhamdulillah ala kulli hal. Jadi semuanya tentang alhamdulillah. Sakit alhamdulillah, sehat alhamdulillah, untung alhamdulillah, rugi alhamdulillah. Semua alhamdulillah. Karena itulah bekal hidup kita. Maka orang-orang yang memaknai ayat-ayat puasa, kalau dia berhasil mengendalikan dirinya akan membentuk ketakwaan, semakin dia membesarkan Allah akan semakin bersyukur kepadanya, dan semakin dia mengistijabahi Allah, ujungnya hidupnya senantiasa dalam bimbingan dan petunjuk Allah. Inilah 3 esensi. Sehingga usinasi wa iyyakum taqwallah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti itu, maka hadis-hadis yang lain sebagai penunjang. Kalau datang Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Semua syaitan dibelenggu. Tanpa syaitan dibelenggu pun, kalau orang bertakwa, maka insya Allah landasannya iman, dia bisa mengendalikan diri. Buat dia syaitan dibelenggu nggak dibelenggu sama aja. Karena buat dia sedang tidak mengibadahi Ramadan, dia sedang mengibadahi Allah. Ramadan tidak Ramadan baginya sama saja. Karena kewajiban mengendalikan diri bukan di bulan Ramadan saja. Mau syaitannya ada, syaitan nggak ada, buat dia mah santai saja. Toh dia hanya mengabdi kepada Allah. Dan keistiqamah itu akan terwujud dan terbukti setelah Ramadan selesai.
Pembuktiannya itu di situ. Makanya justru sebutannya adalah setelah Ramadan, nama bulannya adalah bulan Syawal, yang artinya adalah peningkatan dan penambahan. Panggilannya iman. Kita sudah mempersiapkan diri dengan istijabah, mengkondisikan diri. Ramadan kemudian menjadi madrasah, training centernya Allah, pusat pelatihannya Allah, pusat pembentukannya Allah sediakan. Maka setelah dibentuk 30 hari 1 bulan full lamanya itu, keluar dari Ramadan harusnya lebih meningkat, lebih baik semuanya, lebih terbentengi, lebih kemudian punya endurance, lebih kemudian punya daya tahan. Namanya peningkatan Syawal. Cuman kebanyakan orang kalau sudah bulan Syawal, yang meningkat adalah kolesterolnya. 30 hari menahan diri, 3 hari setelah itu santan semua. Akhirnya Syawal semuanya meningkat, ya? Kolesterol meningkat, asam urat meningkat, gula darah meningkat. Nah, itu yang meningkat. Sama berat badan meningkat, perut meningkat. Karena salah dalam kemudian mengkonversi makna Syawal peningkatannya sebenarnya adalah meningkat karena sudah 1 bulan ditempa. Kualitasnya semakin baik, kemudian juga kekhusyuan semakin baik, kuantitasnya juga semakin bertambah, maka masuklah kategori Syawal di situ. Nah, ini 3 poin besar yang kemudian menjadi esensi yang bisa kita sampaikan. Yang terakhir saya ingin sampaikan begini. Nanti kita luaskan di yang jawab insyaallah. Ketika kita ingin menjemput satu kemuliaan, maka Allah akan memuliakan orang-orang yang memantaskan diri untuk dimuliakan. Dan Allah membahasakan tentang kemuliaan dalam beberapa ayat, termasuk juga dalam hadis Nabi SAW dengan 2 aspek. Pertama adalah semua kita sama di sisi Allah, tapi Allah kecualikan yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan kemudian ketika takwa menjadi standar kemuliaan seseorang, la'allakum tattaqun ada di penghujung ayat puasa 183, landasannya iman. Allah kaitkan juga keimanan seseorang itu dengan orang yang mulia keimanannya adalah orang yang paling bagus akhlak. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang beriman yang paling pantas mendapatkan kesempurnaan iman, yang paling mulia di sisi Allah dengan keimanannya adalah orang-orang yang paling bagus akhlak. Jadi Ramadan adalah esensinya semua tentang pengendalian diri, tapi outputnya adalah apa? Akhlak yang mulia. Kalau orang sudah pandai mengendalikan diri, dia akan menghiasi diri dengan akhlak. Lisannya terjaga, pandangannya terjaga, tangannya terjaga. Kalau dia dikasih rezeki, dia punya akhlak. Oh, ini bukan punya saya semua. Akhlak berbagi, berderma, berdonasi, saling menyayangi satu dengan yang lain, dan seterusnya. Lisannya akhlak mulia, tidak mudah mencaci, tidak memfitnah, tidak menjatuhkan siapapun, tidak mengadu domba, tidak kemudian mencemooh, tidak mendengki dan seterusnya. Ya. Bahkan prasangkanya pun dia kendalikan. Akhlaknya luar biasa. Kayaknya itu Pak Haji itu tumben-tumbenan gak pernah boncengan perempuan tiba-tiba malam-malam sehingga tiba hari boncengan. Kata orang beriman yang bertakwa sudah dibentuk dengan Ramadan, oh mungkin itu anaknya. Anaknya kan lagi semua. Oh mungkin menantunya. Kan menantunya udah meninggal semua. Oh mungkin itu adiknya. Tetap husnuzan terus. Walaupun dikomporin sekompor-kompornya, dia tetap husnuzan saja. Oh mungkin beliau sedang kesepian, gak ada pekerjaan. Lalu siapa yang boncengnya? Mungkin beliau ya sambilan ngojek. Kan gitu. Jadi tetap aja husnuzannya. Nggak ada kemudian judgement apa. Wow, nyangka ya saya. Ternyata hajinya cuma tameng doang semua. Nggak ada begitu kan. Sama sekali bersih. Karena yang akan menghadap Allah hanya orang-orang yang hatinya bersih. Illa man atallaha biqalbin salim. Kebersihan hati itulah esensi dari risalah Nabi SAW.
Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim. Dialah Allah yang mengutus seorang nabinya dari kalangan kaumnya sendiri, dari bangsa-bangsanya ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Pertama membacakan ayat-ayat Allah, Al-Quran dan hadis dibacakan. Setelah itu wa yuzakkihim, membersihkan, mensucikan hati, mentazkiyah jiwa. Karena itulah esensi nilai-nilai kita. Dia bukan sebuah nilai yang dibacakan, didengarkan, kemudian lepas menguap begitu saja, tapi dia harus ada nilai yang kemudian masuk sebagai unsur internalisasi dalam bisa akhlak, kepribadian, kebiasaan, watak, sampai karakter kita yang disebut dengan tiba. Ya, kalau Ibnu Qayyim sederhana, apa yang ada dalam hatimu menginspirasi pikiranmu, apa yang ada dalam pikiranmu menggerakkan semua aktivitasmu, apa yang kau biasakan dalam aktivitasmu, itulah yang akan membentuk karaktermu. Dan ujungnya adalah karakter atau akhlak. Inilah madrasatul akhlaknya Ramadan, madrasah tadribnya, pelatihannya Allah yang namanya Ramadan, madrasah yang disebut dengan ta'wid, pembiasaannya Allah adalah Ramadan, madrasah yang mengangkat derajat kita dan menuju derajat kemuliaan juga adalah madrasah Ramadan. Dialah satu simpul besar. Kita mengejar semuanya, insya Allah akan menjadi manusia-manusia yang Allah muliakan. Allah akan angkat derajat kita setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan akhlak, dengan kemudian iman, dengan ketakwaan yang ditempa dalam fasilitas madrasah Ramadan Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang terakhir, saya ingin menyampaikan sebuah hadis dari Nabi SAW. Satu ketika malaikat Jibril berdoa dan diaminkan oleh Rasul SAW. Yang berdoa makhluk yang tidak punya dosa, yang mengaminkan pun makhluk manusia yang tidak punya dosa. Sementara yang bisa menghalangi doa dikabulkan adalah dosa. Yang doa nggak punya dosa, yang mengaminkan nggak punya dosa. Berarti doanya dikabulkan dan tidak dikabulkan. Yang berdoa adalah makhluk langit yang paling amanah, disebut dengan Aminus Sama Jibril. Yang mengaminkan makhluk bumi yang paling amanah disebut dengan Aminul Ardi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ini kombinasi yang dahsyat antara Jibril dan Nabi Muhammad SAW. Salah satu dari doanya Jibril dan diaminkan Nabi adalah celaka seorang hamba, disumpahi, didoakan kecelakaan, kesengsaraan bagi seorang hamba. Ta'isal abdu. Siapa? Idza adraka Ramadan tsumma salakha minhu wa lam yughfar lahu. Kalaulah masih diberikan kesempatan oleh Allah masuk bulan Ramadan, kemudian sampai keluar Ramadan sama sekali tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam hadis ini ada sebuah pesan dari Nabi, Ramadan kejarlah ampunan Allah. Al-Baqarah 222, Allah mengingatkan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya yang Allah cintai adalah orang-orang yang gemar suka bertaubat, senantiasa beristighfar kepada Allah, mohon ampun. Maka Ramadan kejar ampunan Allah, dan sebelum Ramadan kejarlah maafnya makhluk sesama kita. Sehingga Ramadan kita nggak punya beban sama makhluk, khusus fokus minta ampunan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mudah-mudahan hari ini adalah momentum untuk bisa saling memaafkan satu dengan yang lain, ya Bu ya. Bu maafin suaminya, maafin suaminya, tiap malam ngapain? Ini perlu diperjelas. Maksudnya apa? Bikinin masakan lah, ya. Jadi nanti silakan maaf-maafan. Saya juga mohon maaf lahir batin. Ya mungkin beberapa kali pernah kesini ada yang tersinggung. Kemudian mungkin ada kata-kata yang kurang pantas, ada mungkin bercandaan yang kurang pas dan seterusnya. Semoga kita bisa saling memaafkan satu dan lain. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disebutkan kita bisa semakin kita mawas diri. Apa ada dalam juga kita mengetahui dalam Ramadan ini. Untuk sekalian jawab kita
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ayub Ustaz. Ada dua pertanyaan Ustaz nih. Memang untuk memasuki bulan suci Ramadan yang beberapa hari lagi, itu memang kita harus siapkan dari sekarang dari mental maupun fisik. Namun ini kan proses ini sedang berlangsung pemilu. Jadi WA yang masuk ke tempat saya itu banyak. Kita nggak tahu apakah itu baik atau tidak atau hoax atau apa. Kita baca terus. Nah, pertanyaan saya begini Ustaz. Sudah berapa tahun ini saya kalau TV setiap tahun saya matikan selama sebulan aja. Kalau Idul Fitri kita buka karena kan tamu yang datang saya lihat acara TV gitu. Nah, khusus untuk WA itu kalau pakai saya matikan sampai maghrib. Tapi kalau bisnis tetap jalan. Tapi kalau yang WWF saya jadi dulu. Begitu nanti habis terawih baru saya buka. Nah, hal itu gimana Ustaz? Apakah itu menjaga? Untuk menjaga kalau kita lihat timbul itu. Yang pertama itu Ustaz. Jadi bagaimana menyikapi hal itu? Apakah sudah benar atau kurang? Nah, yang kedua begini Ustaz. Di tempat saya ini ketika azan berkumandang itu kan seyogyanya menuju ke masjid untuk bersegeralah untuk masjid bagi kaum pria. Namun saya melihatnya kok datangnya sedikit. Ketika sudah qomat baru pada datang, atau sudah takbiratul ihram baru datang, bahkan ada yang mau selesai baru datang. Nah, pertanyaan saya yang mana sebenarnya yang abdul? Karena kan kita begitu sholat bersegera, nanti dapat bintang matahari, bintang bulan, telur ayam, apa kita begitu yang saya dengar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Nabi. Kalian semua tentu lebih tahu tentang urusan dunia masing-masing. Maksudnya apa? Setiap kita punya pengkondisian yang berbeda-beda. Contoh, ada yang dengan TV dimatikan justru penasaran, jadi lihatnya Facebook ini. Justru melihatnya karena nggak bisa nonton TV, akhirnya main game. Anak-anak misalnya, aku dimatiin TV sama ayah, akhirnya sibuknya apa? Ke PS. Jadi setiap kita punya kondisi yang beda-beda. Yang paling penting adalah kecenderungan hati. Contoh misalnya kita nggak buka WA, WA-nya nggak dibuka. Cuman stres juga nih, WA udah 200 nih. Kepikiran nih WA apa ya? Penasaran juga. Akhirnya penasaran itu juga yang mengganggu konsentrasi kita lagi baca Quran kan. Apalagi kalau baca Qurannya pakai handphone. Baru auzubillahi minasyaitonirrajim, WA pula masuk ke dalam. Bukan yang buka. Jadi tergantung kita kondisinya, gitu ya. Nah, itu yang pertama. Tentu kekuatan spiritual kita, kemudian istiqamah dan kekuatan hati kita itu yang membedakan satu dengan yang lain. Ada orang yang bisa dengan begitu, ada yang mungkin dengan cara yang lain. Ya. Ada salah satu kawan saya, kalau sudah 10 hari terakhir dia pamitan di seluruh grup, dia bikin status WA, mohon maaf sedang itikaf sampai lebaran. Handphone tidak sama sekali tidak. Nah, dia maunya begitu ya, sudah jalankan tahu. Ya, di masjid aja dia. Itu kalaupun ada keluarga yang meninggal mungkin nggak tahu dia. Kecuali ada yang nyamperin di masjid. Tapi dia memilih jalan itu. Ada yang salah seorang guru saya itu selalu rutin kalau sudah 10 hari terakhir pasti itikafnya masih normal. Backpacker. Ya. Dan saya pokoknya kalau 10 terakhir nggak usah undang-undang saya, itu jatah saya mau. Saya cuma pengen itikaf di sana. Jadi nggak ada satupun yang berani hubungin, konsultasi, nanya, nggak ada. Udah pilihan beliau itu. Makanya setiap kita punya kondisi yang berbeda-beda. Itulah hikmahnya Islam, tidak membuat satu kultur yang sama gitu ya, satu pattern yang harus begini. Silakan antum, kata Nabi, a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian tentu paling tahu tentang kondisi masing-masing. Itu yang pertama. Selama baik, silakan. Selama semakin bisa meningkatkan keseriusan, kekhusyuan, kebaikan ibadah kita, silakan. Kemudian yang kedua, Qamar, ya. Zaman berkumandang.
Ada kadang-kadang dua pendekatan. Yang pertama mungkin alasannya adalah sunnah Nabi, karena sholat sunnah qobliyah Nabi itu selalu di rumah. Tapi juga kemudian jangan kita kondisikan itu tekstual dan mentah-mentah. Sebagian ulama ada yang kemudian mengomentarinya begini, ngasih taklid, Nabi sholat sunnahnya di rumah karena Nabi keluar rumah langsung masjid. Nah kalau semua kita baru ke masjidnya itu kalau setelah sholat sunnah qobliyah di rumah semua, itu masjid kosong, syiar masjidnya jadi nggak ada. Justru disebut dengan sholat berjamaah itu ketika masjidnya penuh, ramai, ada syiarnya, hidup dia makmur, dan makmur itu juga perlu kemudian kita sholat di dalamnya, baik sunnah ataupun wajib. Jadi nggak bisa kita telah mentah-mentah. Misalnya Nabi sholat Idul Fitri Wal Adha di mana? Afdolnya di lapangan. Nah sekarang kita mau telan mentah-mentah itu. Kalau misalnya pas Idul Fitri Wal Adha hujan deras, saya nggak mau tetap di lapangan, masjid kosong semua. Akhirnya pulang-pulang kerokan semua masuk angin, nggak jadi lebaran. Jadi ada hadis-hadis yang bisa kita terima mentah-mentah gitu ya, tekstual. Tapi ada yang kemudian kita bisa sesuaikan dengan kontekstualisasinya. Contoh juga misalnya perempuan itu kan soft yang paling utama, soft yang paling belakang. Itu makna tersiratnya apa? Ada anjuran soal perempuan itu sholat di mana? Di masjid, karena soft itu hanya ada di masjid. Sementara kemudian ada yang berpatokan perempuan itu lebih baik sholat di mana? Di rumah. Tapi kenapa Nabi sampai mengatakan soft perempuan paling afdal, soft paling terakhir? Kenapa kemudian giliran di Madinah dan di Mekah perempuan kagak kenal pada milih sholat di hotel aja? Kalau emang lebih mulia di rumah, karena masjid punya sisi kemuliaan. Tinggal disesuaikan. Kalau mau masjid perempuan dari rumah sudah pakai mukena yang tidak kemudian membuka aurat, tidak membayang aurat, kemudian tidak membentuk aurat, kemudian tidak mengundang perhatian, tidak kemudian memberikan wewangian yang mengundang fitnah dan seterusnya. Ya, silakan, masih tidak ada masalah. Selama tidak dalam kondisi hadas besar, gitu kan? Aturan. Jadi kalau memang kemudian mau untuk sholat qobliyahnya di rumah, silakan khususan kita. Oh mungkin lagi pada sholat sunnah qobliyah di rumah. Tapi saran saya lebih afdal tunaikan bahkan sebelum azan berkumandang sudah masjid. Kenapa? Karena Nabi sudah mengatakan tidaklah diperkenankan kepada kalian kalau masuk masjid kecuali sholat sunnah tahiyatul masjid dulu, dan tidak diperkenankan duduk sebelum sholat sunnah tahiyatul masjid. Dan kita nggak bisa sholat sunnah tahiyatul masjid kecuali kalau sebelum azan kita datangnya, Pak. Rada sulit, benar ya? Karena kalau sudah azan kita tahiyatul masjid dulu, qobliyahnya kan bisa nggak dapat, paling digabungin niat. Tapi yang paling afdal apa? Tahiyatul masjid sendiri, azan berkumandang, kita sholat sunnah qobliyah, banyakin doa, kemudian qomat, baru sholat wajib. Jadi masing-masing ada porsinya. Ya, kita ambil yang afdalnya mana? Kalau saran saya, bahkan sebelum azan berkumandang, kita sudah di mana? Itulah syiar, itulah istijabah. Sebelum perintah datang kita sudah siap menyambutnya dengan tahiyatul masjid, dengan memperbanyak zikir duduk, memperbanyak kemudian tilawah Quran dan seterusnya. Wallahu a'lam. Boleh saya tambahan dikit. Barangkali yang dimaksud Bapak tadi pertanyaannya itu di bulan Ramadan, Pak. Karena kan orang itu berbuka dulu di rumah, baru ke masjid gitu. Jadi selalu orang misalnya udah komat gitu maksudnya. Apakah boleh di masjid ditundakan gak bersaat gitu? Baik. Yang paling yang dianjurkan Nabi memang ya azan berkumandang kita berbuka puasa dulu. Berbuka puasanya itu adalah minimal dengan seteguk air atau kurma bilangan ganjil. Dan bilangan ganjil itu antara 1 dan 3 yang utama. Jangan bilangan ganjilnya makan kurma 99 butir. Itu kenyang. Jadi yang diambil jangan ganjil. Ada penganjuran 1 atau 3 gitu ya, nggak usah banyak-banyak. Yang penting apa? Melegakan zahabal dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru, menetapkan pahala, tenggorokan menjadi basah, haus menjadi hilang. Itu aja sudah. Salat masjid, kemudian pulang. Ya, dalam beberapa riwayat Nabi misalnya makannya ba'da tarawih, ada yang memang ba'da maghrib, tapi nggak berat-berat banget. Silakan tetap jangan sampai puasanya kita lakukan,
sunnah berbuka puasanya kita lakukan, tapi wajib sholat fardunya malah kita abaikan. Allah Ya, mungkin ada yang tanya lagi, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Pak Ustaz. Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, kalau kita lihat menjelang puasa, seperti tadi saudara saya dan di sini itu kuburan agak ramai gitu Pak Ustaz. Ada orang ziarah dan sebagainya. Pertanyaan saya Pak Ustaz, itu ziarah kuburan menjelang puasa, apakah memang ada tuntunannya Pak Ustaz? Kalau ada itu, seperti apa sih sikap kita kalau datang ke kuburan menjelang puasa? Yang kedua Pak Ustaz, juga tadi sudah disinggung juga. Ini kita kan banyak grup WA nih. Banyak orang minta maaf menjelang puasa, mohon maaf lahir batin. Pertanyaan saya Pak Ustaz, memang juga apakah ada tuntunannya nggak sih pada waktu menjelang puasa kita harus minta maaf ke semua orang itu? Yang kedua, seperti di WA itu, apakah harus kita jawab juga? Kalau WA itu ada 100 anggotanya kan 100 kali postingan gitu ya. Itu mungkin menyita waktu kita juga untuk membaca dan sebagainya. Itu tadi Pak Ustaz, yang saya ada dua, masalah kuburan dan juga masalah menjelang bulan puasa. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, dari sisi keumuman hadis, lafal hadisnya, anjuran untuk berziarah itu secara hukumnya adalah mubah saja. Boleh ziarah, boleh tidak. Jadi hukum asal ziarah kubur adalah haram awalnya. Karena kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya pernah melarang kalian ziarah kubur. Kenapa? Di zaman itu akidah umat, akidah para sahabat belum kuat. Karena baru datang ajaran yang baru. Sementara mereka sebelumnya adalah orang-orang dan bangsa, masyarakat, entitas masyarakat yang suka mengagung-agungkan kuburan dan kemudian mengkultuskan tokoh-tokoh yang sudah meninggal dunia. Maka Nabi bersihkan, kuatkan dulu akidah, jangan dulu ziarah kubur. Khawatir akidah menjadi tercemar, tercoreng dan kemudian terdegradasi. Nah, yang kedua, setelah akidah semakin kuat, maka Nabi mengatakan, ala fazuruha, mulai hari ini silahkan berziarahlah. Nah, dalam kaidah usul fikih, al-amru ba'da nahi lil ibahah. Kalau ada perintah terhadap sesuatu yang sebelumnya dilarang, maka hukumnya menjadi ibahah, boleh saja atau mubah. Tidak wajib, tidak sunnah, tapi mubah. Itu dalam hukum usul fikih. Kenapa demikian? Karena al-aslu fil amri lil wujub. Karena hukum dasarnya perintah adalah wajib. Selama tidak ada larangan sebelumnya. Tapi kalau sudah ada larangan sebelumnya, perintah yang datang setelah larangan hukumnya menjadi mubah. Jadi silakan mau ziarah, mau tidak kita hukum dengan mubah saja. Asal kemudian menjaga adab-adab ziarahnya. Itu yang masuk kategori sunnahnya. Misalnya apa kategori sunnah dalam ziarah kubur? Menyampaikan salam ketika datang ke pemakaman, mendoakan mereka ketika kita berziarah, bukan curhat. Mbak, saya mau kawin Mbak di sebarang sawalan, mohon redo misalnya. Itu namanya curhat. Mbak, ini lagi musim hujan, tolong sampaikan jangan sampai hujan turun ya. Saya pulang kampung, jangan. Jadi doakan saja. Ya Allahumma firlahu warhamhu. Jangan sholat di atasnya, jangan berisik di kuburan. Kata sebagian ulama, mau nandain mana orang yang hatinya hidup dengan hatinya yang mati adalah orang-orang yang ketika ziarah kubur. Kalau ketika ziarah kubur masih membicarakan dunia, tanda hatinya sedang mati. Ini lagi di pemakaman nih, lagi nganterin jenazah, lagi ziarah, masih ngomongin proyek, nah berarti hatinya mati. Masih ngomongin tentang dunia apapun, hatinya mati. Maka ketika ke kuburan, jangan berbicara sedikit pun. Kata sebagian sahabat, kami saksikan sahabat-sahabat Nabi dan Rasul kalau sudah ziarah, kalau kemudian sudah mengantarkan jenazah itu seperti orang yang seandainya ada burung
nemplok di atas itu, burung itu nggak akan terbang. Saking khusyuknya dia merenung, mengingat mati dan seterusnya. Jadi adab ziarah kuburnya sebagai sunnah, ziarah kuburnya hukumnya mudah. Selama tidak dikaitkan dengan satu ritual apapun, kemudian kekhususan pada waktu tertentu dan seterusnya, anggap normal semua saja. Dan niat itu kembali kepada masing-masing. Kalau kita mau ziarah kubur silakan, ya. Gak perlu kemudian bisa dikaitkan, oh ini karena bulan ini, bulan ini, gak perlu. Ya, doakan mereka, ucapkan salam, assalamualaikum ahla diyar muslimin wa inna bikum lahiqun. Keselamatan bagi kalian wahai penghuni rumahnya orang beriman. Kita pun akan menyusul kalian semua. Ya. Dan ketika kita mengucapkan salam, mereka mendengar, Pak. Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Cuman kita yang nggak bisa mendengar mereka. Kita bisa memperdengarkan suara kita kepada mereka, mereka nggak bisa memperdengarkan jawaban itu kepada kita. Kita nggak bisa dengar, dan kita nggak berharap kita mendengar. Mau serindu-rindunya apapun dengan orang tua yang sudah meninggal dunia, nangis di kuburan, assalamualaikum ayah, mama, adik kangen. Dijawab dari bawah, mama juga kangen. Saya yakin hilang namanya, Pak. Cuma kita dengar, kita bisa memperdengarkan mereka nggak bisa memperdengarkan kepada kita. Makanya doa kita sampaikan, kita kemudian menyampaikan kepada Allah, kuburnya dilapangkan, terima iman Islamnya, ampuni dosanya, semuanya kita boleh. Sebagaimana doa termasuk. Nah, yang kedua berkaitan dengan tadi memaafkan. Ya. Teknis dalam beragama tidak selalu memberikan hukum dalam beragama. Contoh, zaman dulu yang namanya orang mengumandangkan azan itu Bilal bin Rabah itu kalau sudah hayya 'ala shalah ke kanan, hayya 'ala falah ke kiri. Kenapa? Buat manggil yang di sana, buat manggil yang di sini. Karena nggak ada mikrofon. Sekarang ada orang nanya, Ustaz, bagaimana kalau ada seorang muadzin pakai mikrofon masih begini juga? Maksudnya apa ya? Ini teknis beragama. Ya, tapi tidak memberikan hukum dalam beragama tadi azannya seperti apa, enggak. Teknis saja, mau ke kanan ke kiri terserah. Tapi jangan kemudian kita saklekkan, wah kalau muazin kalau nggak ke kanan azannya batal, kalau hayal falah nggak ke kiri azannya nggak sah. Jadi artinya memaafkan itu sebagai esensi karena perintahnya umum, fa'fu anhum wasfah. Salinglah sesama kita memaafkan, wasfah dan melapangkan hati, melapangkan dada. Teknisnya terserah. Ya. Mau pakai WA, kadang-kadang pakai pantun. Ya. Sebelum bulan terbenam di ufuk barat. Kita lihat, emang bulan terbenam? Saking mau puitisnya nggak nyambung ya, Pak. Dulu sempat waktu belum ada zaman WA, sebelum sinyal padat, sebelum pulsa habis, sebelum gitu kan. Jadi dramatisasi dalam memaafkan itu kadang-kadang luar biasa. Ya. Tetapi esensi memaafkannya kita tangkap. Ketika misalnya ada orang yang WA, kita cukup dia Pak sama-sama berbalas. Sebagai sambungan silaturahim. Jangan kita putuskan, kita diamkan yang pertama. Yang kedua, kalau saya lebih menyarankan tetap tatap muka, tetap ketemu, di situ ada fadilah silaturahimnya, ada fadilah berjabat tangan antar sesama muslimnya. Yang kata Nabi, selama dia berjabat tangan dosanya akan berkurang selama tidak berpisah. Jadi keutamaannya tetap kita ambil sebisa mungkin. Tapi kalau misalnya yang menyampaikan permintaan maaf orang dari Zimbabwe, ya misalnya kita nggak mungkin ke sana, Pak. Balas saja. Oh iya Pak, sama-sama. Tapi kalau masih di sekitaran sini, ya halal bihalal sekali, maafin semua, selesai kan. Gitu. Seperti sekarang ini pengajian, salam semua selesai. Gitu. Jadi teknisnya tidak serta-merta kemudian menghadirkan sebuah hukum yang bisa kita pastikan seperti apa. Biarkan itu mengalir, yang penting esensinya kita dapat, saling melapangkan, saling memaafkan, saling meminta maaf, dan saling menerima. Allah SWT. Iya, mungkin masih ada lagi pertanyaan. Ibu-ibu belum ada yang bertanya? Ada?
Nggak, kita nanti jam 12 berapa skor untuk yang berwudu. Ya, tapi sekarang Pak, saya kesempatan jawab bertanya mungkin ada? Nggak ada. Kalau nggak ada, terima kasih Ustaz. Tausiahnya mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita cerna, kita laksanakan sebagai ini. Nah, untuk itu ya mau bertanyakan apakah kita mau salaman sebelum kita makan atau Sebelum. atau sholat dulu Sebelum. kita ya jadi sebelumnya kita bersalaman sebelum sholat supaya nanti habis sholat kita kan langsung mau siang. Penutupan aja. Ya kalau gitu kita berputar aja. Ya mungkin ibu-ibu juga silakan berputar dari depan tadi ya. Bapak juga dari sini, dari pusat. Ada sama doa suruh kita tutup. Dan kita perlu sampaikan bahwa pengajian kita lagi nanti bulan depan kita libur karena kita puasa. Terus kita mulai habis puasa itu bulan April kita mulai lagi pada bulan minggu terakhir bulan April kita mau pengajian lagi. Ini sampaikan sebelumnya tutup nanti apa itu kita bersalaman dulu dan sholat nanti tepat jam 12 lebih 8 menit. Jadi kalau kita kasih itu sebelum sholat kita ada waktu untuk berwudu yang bersyarat. Doa kafaratul majlis. Sebelumnya kita mohon Ustaz untuk doa dulu sebelum kita bersalaman. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana syararana. Allahumma la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.